Shalom semuanya, semangat pagi. Selamat hari Jumat pagi. Jos kandos, gaspol, bakar terus. Mari dengan cepat Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 8 ayat 12. Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah Aku Orang Berhutang. Aku orang berhutang. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dari judul ini adalah bukan hutang materi, bukan. Setiap orang Kristen tidak hutang materi kepada Allah. Juga di sini tidak mengajarkan saudara untuk berhutang. Artinya ada orang-orang yang kebiasaan berhutang sana, berhutang sini, dan mereka merasa bisa bertanggung jawab. Janji-janji palsu diberikan. Orang berhutang pasti berkata nanti saya kembalikan, tapi pada harinya tidak ujung dikembalikan. Yang saya bahas bukan itu. Tuhan menolak, melarang orang berhutang. Ada firman-Nya, jangan berhutang. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima berkat dan diberkati dan memberkati. Kecuali hal-hal emergensi Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan nyawa, kematian, pertolongan emergensi itu lain. Berhutang itu kebiasaan mental yang jelek. Itu bukan berarti berhutang bisnis di bank, bukan. Tetapi itu pun kita harus jujur, karena kita punya usaha, bukan spekulasi. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud dengan judul Aku Orang Berhutang ini adalah kita berhutang kepada Allah. Tanamkan dalam hati Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau hidup berkenan. Ketika saya bertobat tahun 98, saya menemukan ayat ini, dan saya berkata, Tuhan, aku berhutang kepadamu dan takkan pernah terbayarkan. Sampai mati pun aku tidak bisa membayar. Aku berhutang kepada Bapa Elohim. Aku berhutang lebih-lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah kita dapat membayar, saudara? Siapakah yang dapat membayar hutang kepada Tuhan Yesus? Oleh karena itu saya berjanji, saya persembahkan hidup saya sebagai ibadah yang sejati. Karena saya hutang roh. Saya bukan hutang daging. Dulu saya tidak pernah ibadah. Dulu saya tidak pernah baca Alkitab. Dulu saya tidak pernah melayani karena saya belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya sadar waktu-waktu saya berikan untuk dunia.
Pikiran saya berikan untuk dunia, hati saya untuk dunia. Tetapi ketika bertemu Tuhan Yesus, saya sadar saya berhutang banyak. Maka waktu-waktu sisa saya, sampai Tuhan Yesus datang atau sampai kematian menjemput saya, maka saya harus terus menyelesaikan hutang saya. Saya merasa berhutang dan tidak mungkin saya selesaikan, tapi saya mau terus membayar. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, hidup Bapak Ibu Saudara itu membayar. Ingat, kalau saudara tidak pernah merasa berhutang sebagai orang Kristen, berhutang kepada Tuhan, maka kekristenan saudara adalah kekristenan yang tidak tahu budi. Kekristenanmu adalah kekristenan egois. Kekristenanmu adalah kekristenan yang tidak tahu adat. Kekristenanmu adalah kekristenanmu yang durhaka. Saudara dengar, ada banyak orang Kristen merasa tidak berhutang. Bayarnya pakai apa hutang? Pakai duit, pakai perpuluhan, pakai persembahan, pakai apa? Buah sulung. Saudara, kita ini berhutang secara roh. Persembahkan hidupmu. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Persembahkan tubuhmu. Saudara, kita boleh bekerja, tapi ingat, kita bekerja untuk bayar hutang. Katakan amin. Kita bekerja untuk bayar hutang. Tuhan itu tidak minta harta kita. Tuhan itu tidak minta uang kita, karena uang tidak bisa menyelesaikan hutang. Uang kita tidak bisa menyelesaikan hutang kita. Kita hutang kepada Tuhan Yesus seumur hidup. Hal ini yang membuat saya terus bergerak di dalam kegerakan Roh Kudus. Kita ini berhutang roh, bukan berhutang kepada daging. Kita ini sudah terlalu lama, saudara, terlalu lama mengenakan daging. Waktunya ibadah tidak ibadah, waktunya melayani tidak melayani, waktunya kita ada bersama-sama saudara seiman tidak. Kita ini dulu hanya kerja, ngelencer, kuliner, foya-foya, mabuk-mabuk, dugem. Ada yang Cina, ada yang kedukun, ada yang rokok, ada yang ganja, ada yang narkotika, ada yang tisani, tipu sini tipu sana, ada yang masuk penjara karena perbuatan-perbuatan jahat, ada yang hidupnya bebas liar, bahkan ada yang hancur keluarganya gara-gara nyeleweng. Ada yang melakukan semua duniawi. Nah Bapak Ibu Saudara, itu hitunglah. Kalau saya menghitung umur pertobatan saya itu umur 30. Berarti 30 tahun yang lalu saya ini sudah melakukan perbuatan daging. Dan saatnya saya harus membayar minimal 30 tahun lagi. Jadi saya ini membayar, kalau dihitung 30 tahun, misalkan hutang daging kita bikin foya-foya terus, maka nanti umur 60 saya membayar. Tapi apakah selesai? Belum, saudara. Sebab saya masih kurang bayarnya, tak terbayar. Maka itu saya persembahkan tubuh saya. Bersyukur saya dipanggil jadi gembala. Saya sungguh bersyukur. Andai kata saya ini tidak dipanggil jadi gembala, bagaimana saya? Tapi bukan berarti saudara yang tidak menjadi gembala tidak membayar hutang. Bukan. Setiap saudara akan membayar hutang, dan itu wajib membayar kalau kita mengerti kasih Tuhan. Orang yang mengerti kasih Allah, dia pasti dalam hatinya berhutang dengan surga, berhutang dengan Tuhan. Itulah keadaan kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat saya berkata, Tuhan, saya mau membayar semuanya, saya mau menggantikan semuanya. Kuberikan waktuku, kuberikan hidupku, tubuhku,
Bahkan kuberikan keluargaku, seisi rumahku, anak menantu, cucu, cicit, bahkan keluarga besar. Aku persembahkan untuk melunasi hutangku. Dan aku tahu itu tidak seberapa ya Bapa, sebab itu pun tidak akan dapat membayar hutangku. Tetapi aku mau memuliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara sadar bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti roh yang berutang itu ada dalam hidup saudara. Berutang kepada Tuhan. Dan justru itulah yang membawa kita untuk mematikan kedagingan kita. Itu yang membawa kita untuk dapat hidup berkenan. Itu yang membawa kita supaya kita dapat hidup kekal. Bapak Ibu Saudara, jika kita hidup menuruti daging kita, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita ini orang berutang, bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Mari, kiranya khotbah pagi hari menyadarkan orang Kristen. Orang Kristen yang tidak peduli ibadah. Orang Kristen tidak peduli pelayanan. Orang Kristen yang merasa bahwa Tuhan bisa dibeli dengan duit. Orang Kristen yang tidak pernah memikir-mikirkan yang roh. Kiranya mereka bertobat. Karena mereka adalah orang Kristen yang tidak memiliki kasih Allah. Orang yang memiliki kasih Allah, dia akan mengasihi Allah dengan segenap hatinya, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budinya. Dia akan mencintai Tuhan. Mengapa saudara? Karena dia sudah dibebaskan. Ketika saya mengerti bahwa oleh darah Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus, saya sudah dimerdekakan dari dosa. Bapak Ibu Saudara, hari itu saya berkata, Tuhan, aku mau melayani untuk membalas cintanya, untuk membalas kasih Allah. Orang-orang yang benar-benar Kristen, dia pasti mengabdikan dirinya kepada Sang Raja. Orang yang benar-benar Kristen, dia akan mengabdikan dirinya pada Sang Raja. Bahkan dia berani menyediakan waktunya hanya bagi Tuhan. Bagi mereka itu bukan sesuatu yang berat. Bagi mereka itu bukan sesuatu yang sukar. Tetapi mereka sadar bahwa mereka berhutang dan itu pun belum membayar semuanya. Kalau kita tidak mungkin bisa membayar saudara, maka yang terbaik itu yang kita lakukan. Bersyukur di NCC Internasional kita setiap hari beribadah melalui online, pagi dan sore, bahkan 24 pintu gerbang surga. Kita bukan sekedar saudara mengadakan doa, kemudian orang-orang disuruh doa di luar kota, bukan. Untuk apa saudara? Tetapi kita sedang membangun satu kesatuan roh, kesatuan pikiran, pengertian yang benar. Kita bersyukur Bapak Ibu di NCC Internasional, dalam satu minggu kita ibadah 5 kali. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, di NCC Internasional kita melihat, menyaksikan yang ada hanya ibadah, doa, ibadah, doa, ibadah. Itu pun belum dapat membayar hutang kita. Karena terlalu besar, terlalu lebar, terlalu dalam dan tingginya kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan kematian pun belum dapat membayar hutang.
tetapi Allah yang penuh rahmat dan kasih. Kita dilayakkan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, orang yang merasakan dirinya berhutang kepada Tuhan, orang ini dipimpin oleh Roh Allah. Hanya orang-orang yang merasakan dirinya berhutang, maka dia dipimpin oleh Roh Allah. Orang yang mau membayar hutang kalau tidak dipimpin Roh Allah, dia akan dipimpin daging. Kalau dipimpin daging, kita nambah hutang, bukan bayar hutang. Kita nambah hutang lagi. Dan ada banyak orang Kristen yang sudah dibaptis, sudah dikeluarkan dari dosa. Pada ujungnya mereka mulai terpengaruh oleh keadaan dunia, terpengaruh oleh situasi, terpengaruh oleh kondisi, terpengaruh oleh kontaminasi dari orang-orang di sekitarnya, terpengaruh oleh karena hinaan, fitnaan, tekanan, oloan, sehingga mereka tidak bertahan dan bertumbuh, dan akhirnya mereka murtad. Berapa banyak saudara, karena mereka tidak dipimpin Roh Allah. Jadi bagaimanakah caranya kita dipimpin Roh Allah? Miliki hati yang berhutang. Bagaimana Pak saya bisa memiliki hati berhutang? Renungkan kasih Yesus Kristus, pengorbanannya, penderitaannya, kematiannya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus membayar lunas hutang kita kepada Bapa Elohim, karena kita harus mati masuk neraka. Oleh karena itu kita memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, kalau kita memanggil Allah itu Bapa, itu karena hutang kita dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan itu inisiatif Bapa. Bapa yang mengorbankan putranya, sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita mempersembahkan pujian dan penyembahan sesuai dengan frekuensi surga. Bapak Ibu Saudara, semua hidup kita ini adalah pujian penyembahan. Hidup kita adalah pujian penyembahan. Sekali lagi, hidup kita adalah pujian penyembahan. Hidup kita itu dipersembahkan untuk membayar hutang kita. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, semuanya dipersembahkan. Setiap pagi kita datang kepada Allah, kepada putranya Yesus Kristus untuk mempersembahkan. Dan itu hadiah yang terbaik. Walaupun hadiah itu tidak worth it sebetulnya, tidak layak. Sama seperti seorang anak kecil. Anak kecil ini cinta dengan papa mamanya. Anak umur 5 tahun, apa yang bisa dia berikan kepada papa mamanya, yang dimana papa mamanya adalah pengusaha besar. Anak kecil ini belum bekerja. Dengan uang seberapa dia harus membayar, atau uang seberapa dia harus memberi hadiah kepada papa mamanya. Karena dia mengasihi, dia ingin menunjukkan kasihnya kepada papa mamanya. Tapi dia umur 5 tahun, belum bekerja, belum mengerti apa-apa. Tapi anak ini rindu untuk memberikan yang terbaik karena cinta kepada papa mamanya. Kemudian anak ini menggambar, saudara. Dia menggambar. Dia bukan seniman, dia bukan ahli gambar. Gambarannya belepotan, saudara. Dia gambar papa mamanya, dia gambar dirinya bergandengan tangan bertiga. Dia gambar rumah, dia gambar pohon, dia gambar
burung, dia gambar matahari dan gunung. Kemudian ketika papa mamanya datang, selesai bekerja, anak ini menghampiri papa mamanya dan memberikan gambar itu tanda cintanya. Dia persembahkan. Bapak Ibu Saudara, gambar anak umur 5 tahun, Bapak Ibu Saudara bisa tahu bagaimana gambarnya. Kalau dibanding dengan karya-karya seni yang hebat, naturalistik, gambar yang hampir sama dengan gambar yang ada di alam, anak ini tidak sebagus dengan para seniman. Tapi anak ini mempersembahkan hidupnya melalui gambar yang sederhana, yang mungkin tidak mendapat nilai untuk orang luar. Tapi dia mengerti papa mamanya, dia mencintai. Dan akhirnya papa mamanya melihat gambar itu, saudara. Papa mamanya menangis, sebab gambar itu tidak bisa dibayar dengan uang. Karena itu cinta. Cinta tidak pernah diukur dengan uang. Papa mamanya tahu anak ini mencintai mereka. Dan papa mamanya merasa senang sekali dan berkata, sungguh indah gambarmu. Bapak Ibu Saudara, kita ini seperti anak umur 5 tahun. Dengan apa kita harus memberikan? Apakah kita mampu? Apa kita layak, tahu saudara? Sebetulnya gambar itu di hadapan orang tuanya, kalau diukur dengan nilai seni, gak layak, saudara. Tapi yang dilihat oleh papa mamanya, anak ini mengasihi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu segala kelemahan kita. Tetapi kita mau mewujudkan hidup kita sebagai persembahan. Mungkin tidak layak, saudara. Apa yang kita lakukan sedikit, tapi kita lakukan semampu kita. Kita lakukan yang terbaik menurut kemampuan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu senang. Memang kita tidak mungkin membayar apa-apa, saudara. Tapi seperti anak kecil ini, dia pakai kemampuannya untuk menggambar cintanya. Bapak Ibu Saudara, jika saudara mau membayar hutang yang tidak pernah terbayar, bayarlah dengan cinta, bayarlah dengan kasih. Maka Bapak Ibu Saudara akan menerima hak waris kerajaan surga sebagai anak-anak Allah. Itulah yang dikatakan di surat Roma. Sebab Roh itu bersaksi bahwa kita ini adalah anak Allah. Ketika kita mempersembahkan cinta kita, saya percaya Bapa Elohim dan Tuhan Yesus sangat bersukacita. Orang yang mempersembahkan cintanya tidak mungkin tidak ibadah, tidak mungkin tidak rajin, tidak mungkin tidak melayani. Oleh karena itu kita perlu melatih anak kita, melatih cucu kita. Mari latih mereka untuk mempersembahkan cinta melalui choir, melalui pujian penyembahan, melalui pelayanan, melalui karunia apapun. Kita hadir memuji menyembah. Ajak mereka dekat Tuhan, ajak keluargamu dekat Tuhan. Mari saudara, waktunya singkat. Mari kita bergerak untuk mewujudkan cinta kita. Kita semua berutang, keluarga kita berutang. Mari kita bawa keluarga kita semua. Mungkin yang kita lakukan sederhana, saudara. Kita hanya tekun datang ibadah, datang ibadah, datang ibadah. Tapi Bapa di surga melihat bagaimana cinta kita. Dan Bapa tidak pernah tinggal diam. Bapak Ibu Saudara, ketika anak kecil ini memberikan cintanya melalui gambar yang sederhana, saya percaya orang tuanya, papa mamanya akan menggendong dia dan menangis.
Dan papa mamanya akan memberikan apa yang terbaik buat anaknya. Ada perjanjian yang keluar dari hati papa mamanya. Bapak Ibu Saudara, berikan cintamu. Kita orang berhutang. Berikan cintamu, bukan uang, bukan materi, tapi cinta. Ketika saudara memberikan cinta, seperti Tuhan Yesus berkata, berfirman Tuhan Yesus, cinta rumahmu menghanguskan aku. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta Tuhan mau supaya kita mabuk oleh Roh. Tapi pagi hari ditambahkan lagi, supaya saudara terbakar oleh cinta Tuhan. Cinta rumahmu menghanguskan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah terbakar oleh cinta akan rumah Tuhan? Sejak tahun 98 saya terbakar, saudara. Saya bersyukur sejak 98. Saya orang yang paling rajin. Saya terus menerus, saudara, sampai hari ini saya bertahan, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Apalagi saya sebagai gembala, mau tidak mau saya harus ada di tengah domba. Itulah kasih karunia Allah kepada saya dan saudara, sehingga saya bisa memberikan cinta. Dan saya merasakan terbakar karena cinta rumah. Rumah Tuhan itu dibayar dengan darah putranya. Maka tidak mungkin kita akan tidak terbakar. Roh kita terbakar, saudara. Izinkan cintanya membakar kita tiap hari. Puji Tuhan, gereja membuka ibadah demi ibadah. Kita 5 kali dalam seminggu. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara punya cinta, dan cinta itu membakar saudara, engkau tidak merasa dirugikan, engkau tidak merasa terpaksa, engkau tidak merasa beban yang begitu berat untuk ibadah, untuk melayani, tetapi engkau akan penuh dengan cinta. Pengorbananmu dinilai. Oleh karena itu, siapakah orang yang memperoleh janji Allah, yaitu warisan surgawi, yaitu orang-orang yang telah menderita bersama Kristus. Penderitaan untuk Kristus itu bukanlah beban, tapi kehormatan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah terlatih. Saya dilatih oleh Tuhan sejak tahun 98. Saya harus membayar harga. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi saya, untuk beribadah, untuk melayani itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Cinta rumah Tuhan. Saya cinta rumah Tuhan. Saya mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Dan kebajikan kemurahan akan mengikuti kita selama-lamanya. Katakan amin. Kuripasekarapa, berdoa. Ulumu sekiri marama rama ramase, urumu sekiri rama rama ya masuk, urima rama ramase. Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah rajin, engkau yang bersama saya terus, jangan mundur, jangan kendor, bangun terus, lebih lagi, supaya saudara kita yang lain bisa mengikuti. Mari terus merapat Bapak Ibu Saudara, karena inilah yang menghanguskan kita, cinta rumahnya. Masih kirapa Pentakosta 10 hari ini membakar roh kita, membakar cinta kita, membakar tubuh kita, membakar semuanya. Cinta Tuhan membakar hidup kita. Bahkan kita rela meninggalkan segala sesuatu. Kita rela, saudara, meskipun menurut orang lain itu rugi, meskipun untuk menurut orang lain sayang. Tidak. Cinta membuat kita melakukan segala hal bagi Tuhan. Cinta membuat kita melayani. Orepe sandaramaya masu, gorepe sandaramaya mase. Jangan merasa berkecil hati Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa terpaksa.
Jangan pernah merasa engkau rugi. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan tidak ada kerugian. Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah sia-sia. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus mengetahui. Sebagaimana perumpamaan gadis 5 tahun yang memberikan cintanya melalui gambar yang sederhana, tapi orang tuanya menyambut dengan luar biasa. Itulah Bapa di surga. Kita mau senangkan Bapa Elohim, kita mau senangkan Tuhan Yesus. Mari kita hidup oleh Roh. Roh Kudus itu roh cinta. Roh Kudus itu roh yang diberikan oleh Bapa kepada kita untuk kita mengerti cintanya. Hiduplah oleh Roh, Bapak Ibu Saudara. Hiduplah oleh Roh. Karena kita terlalu lama sudah memanjakan daging kita. Cukup, Bapak Ibu Saudara, cukup. Mari kita hidup ibadah dan pelayanan. Ibadah dan pelayanan. Ibadah dan pelayanan. Ibadah, doa, pujian, penyembahan, pelayanan. Terus, dan terus. Bapa, kami bersyukur. Waktunya singkat. Dalam waktu yang singkat ini, kami tidak akan pernah kendor. Meskipun Bapa, Kau tahu kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi seperti seorang anak kecil, kami mau memberikan yang terbaik dalam diri kami. Diukur dengan Engkau, Bapa, persembahan kami tidak ada artinya. Sebetulnya persembahan kami tidak layak diukur dengan kasih-Mu yang besar. Tapi kami punya cinta. Tapi kami punya kasih. Hanya ini yang kami berikan, yang kami persembahkan dengan segenap hati, jiwa, dan raga kami. Kiranya Bapa dan Tuhan Yesus senang, Roh Kudus senang. Biarlah rally doa 10 hari ini menyadarkan kami, supaya kami memiliki frekuensi surga, supaya kami hidup dalam frekuensi surga. Kami berusaha ya Bapa, memberikan hidup kami sebagai hadiah, seperti seorang anak kecil yang memberikan hadiah pada orang tuanya. Terima kasih ya Abba. Kami boleh memanggil Engkau Bapa oleh karena Putramu Yesus Kristus. Hamba menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, khususnya nanti malam jam 7 di hari ke-8 ini kami bersama-sama Bapa menanti-nantikan terus kepenuhan Roh. Sebagaimana 2000 tahun yang lalu murid-murid-Mu mengalami lidah-lidah api, kiranya api-Mu dicurahkan Bapa, sehingga kami mabuk oleh Roh dan hidup kami dipimpin oleh Roh. Terima kasih ya Bapa. Nanti sore jam 4 kami akan kembali doa bahasa roh kiamat. Doa kiamat bahasa roh kami terus Bapa. Saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama, katakan amin. God bless you. Jos, gandos, gaspol, terus bakar.